Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina dari kelas PBA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah kewarganegaraan yang digarisbawahi dengan judul Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia. Nah, pada pembahasan ini saya mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah perkembangan hak asasi manusia masa sejarah. Yang kedua adalah perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika. Dan yang ketiga adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, namun sebelum pada pembahasan sejarah perkembangan hak asasi manusia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum, dan maupun sosial. Nah, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah manusia atau natural rights seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah. Nah, ternyata sebelum dikenal natural rights yang dikemukakan oleh John Locke, ternyata sebelum itu sudah ada perkembangan hak asasi manusia. Bisa dilihat pada tahun 6000 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihi salam pada waktu itu membebaskan perbudakan umat Yahudi, yakni ketika itu adalah Bani Israel ya. Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi, adanya hukum Hammurabi di Babilonia, yang mana hukum tersebut menjadi jaminan keadilan bagi warga negara di Babilonia. Selanjutnya pada tahun 600 sebelum Masehi, diprakarsai oleh Solon, yakni seorang negarawan, kemudian seorang parlemen dan penyair di Athena, Yunani ketika itu, menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga negara. Nah, lanjut pada tahun 539 sebelum Masehi, ada Cyrus Agung atau Kores Agung ya. Dia adalah seorang raja di Persia, yang mana beliau ini membebaskan budak, memberi kebebasan beragama, dan kesetaraan ras. Nah, piagam yang dibuat oleh Cyrus Agung ini disebut dengan Cyrus Cylinder. Nah, kemudian pada tahun 469 sampai 322 sebelum Masehi, ada tokoh filsuf Yunani yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mempunyai ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak adil. Nah, kemudian pada tahun 600 Masehi, yakni ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika itu selain mempunyai jaminan untuk memuliakan seorang wanita, ketika itu Nabi Muhammad SAW juga membuat perundang-undangan yang menjunjung tinggi toleransi yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, piagam yang digadang-gadang sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Yang mana Piagam Madinah ini salah satu isinya adalah mengenai kesetaraan umat di Madinah tanpa melihat latar belakang agama maupun ras. Lanjut pada perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika. Nah, yang pertama adalah The Magna Carta 1215. Nah, piagam ini dicetuskan oleh para bangsawan Inggris. Prinsip dasar piagam ini antara lain memuat kekuasaan raja yang harus dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja. Kemudian yang kedua adalah Petition of Right 1628. Petisi hak yang diprakarsai oleh Sir Edward Coke menegaskan 4 prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada pajak yang dipungut tanpa persetujuan parlemen. Yang kedua, tidak ada subjek yang dapat dipenjara tanpa alasan yang ditunjukkan. Kemudian, tidak ada tentara yang dapat ditempatkan di atas warga dan darurat militer darurat militer tidak dapat digunakan dalam waktu damai.
Nah, selanjutnya ada Habeas Corpus Act 1679. Nah, dokumen ini memuat pernyataan bahwa sebuah undang-undang harus melindungi kebebasan warga negara untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang. Nah, orang yang ditahan dalam waktu 3 hari harus dihadapkan kepada seorang hakim serta diberitahu atas tuduhan apa yang dia tahan. Selanjutnya adalah Bill of Rights pada tahun 1689. Undang-undang yang diterima parlemen Inggris ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II ya, tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan dalam berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, pajak dan undang-undang, serta pembentukan tentara seizin parlemen. Nah, hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Parlemen kemudian berhak mengubah keputusan raja. Lanjut, Declaration Independence of the United States atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Nah, didasari oleh pemikiran John Locke, yaitu hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, manusia diciptakan sama dan sederajat. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun. Nah, kemudian ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789 atau juga disebut dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara ya. Yang mana dokumen ini merupakan dokumen fundamental dari Revolusi Prancis. Nah, pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara ini berisi bahwa hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi adalah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Nah, selanjutnya adalah Atlantic Charter 1941. Muncul pada saat terjadi Perang Dunia II yang dipelopori oleh Franklin Delano Roosevelt, menyebutkan the four freedom atau 4 kebebasan. Nah, kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama, kemudian kebebasan berbicara dan berpendapat, kemudian kebebasan dari rasa takut, dan terakhir kebebasan dari kemelaratan. Selanjutnya adalah Universal Declaration of Human Rights 1948. Nah, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang selanjutnya adalah yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948, di mana deklarasi ini mempunyai 30 pasal dan isi pokok deklarasi tersebut tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selanjutnya adalah Covenant on Human Rights 1966. Nah, apa sih Covenant itu? Covenant adalah perjanjian multilateral yang mengikat suatu pemerintahan di dalam suatu negara dengan hukum internasional. Nah, dalam sidang Majelis Umum PBB 1966 telah diakui Covenant Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Nah, Covenant ini antara lain berisi yang pertama adalah The International on Civil and Political Rights atau hak-hak tentang hak sipil dan politik. Yang kedua adalah The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah Optional Protocol 1966, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada Human Rights Committee UNO atau PBB setelah pengadilan di negaranya tidak memuaskan. Kemudian yang terakhir adalah Wiener Declaration 1993, yaitu deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Nah, selanjutnya adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ini dibagi menjadi
dua periode. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan, yakni 1908 sampai 1945. Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dilihat dari organisasi-organisasi yang ada pada zaman tersebut atau pada waktu tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini yakni tentang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu ada Perhimpunan Indonesia, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination. Yang ketiga adalah Sarekat Islam, hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia yang berfokus pada hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi. Yang selanjutnya adalah Indians Party, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Kemudian ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, hak untuk memperoleh kemerdekaan. Lalu ada Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak persamaan di muka hukum. Kemudian periode yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan. Nah, periode setelah kemerdekaan ini dibagi dalam kurun waktu tertentu. Yang pertama adalah periode 1945 sampai 1950. Nah, pada periode ini menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan kebebasan menyampaikan pendapat terutama dalam parlemen. Selanjutnya, pada periode 1950 sampai 1959, pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi, partai politik dengan berbagai ideologinya, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilu dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah, dan wacana pemikiran HAM yang kondusif. Lanjut, periode 1959 sampai 1966, yang mana pada saat itu berlaku sistem demokrasi terpimpin. Pada periode ini, sikap pemerintah bersifat restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan politik warga negara. Setelah itu, periode 1966-1998, pada awal pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1967, ketika itu berusaha melindungi kebebasan dasar warga negara, kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material atau judicial review yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun pada awal tahun 1970 sampai akhir 1980, persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran. Nah, pemerintah bersifat defensif terlihat dari produk hukum yang membatasi HAM. Baru kemudian pada kurun waktu 1990-an, pemikiran hak asasi manusia tidak lagi hanya bersifat wacana, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM berdasarkan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Selanjutnya adalah periode 1998 sampai sekarang. Nah, pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang besar pada pemahaman HAM di Indonesia. Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintahan. Strategi penegakan HAM dengan melalui 2 tahap, yaitu tahap penentuan dan tahap penaatan aturan secara konsisten. Nah, pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin hak asasi manusia dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan hak asasi manusia dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Nah, itulah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah,
Meski pada praktiknya penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini belum sepenuhnya diwujudkan. Masih banyak kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia yang belum menemui titik terangnya. Kemudian masih juga terdapat di seperti di sekolah-sekolah, di lingkungan-lingkungan kita masih terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contohnya adalah bullying yang terjadi di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yang mana meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia pada zaman sejarah yang tadi ya Nabi Musa alaihissalam pada tahun 6000 sebelum Masehi, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 600 Masehi. Kemudian ada lagi perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika. Yang pertama yakni tentang Piagam Magna Carta ya tadi di Inggris, kemudian sampai kepada sampai kepada deklarasi umum oleh PBB dan Covenant. Kemudian yang terakhir tentang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan untuk menutup, saya akan memberikan kutipan yang diutarakan oleh Eleanor Roosevelt, di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu dimulai. Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama tanpa diskriminasi. Nah, semoga penegakan HAM di Indonesia dan di luar negeri semakin meningkat, serta kasus-kasus pelanggaran HAM dimanapun semoga segera menemukan titik terangnya dan tidak terjadi lagi kasus serupa. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.